Bab 901. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei de Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Di atas ibu kota Li, hampir semua seniman bela diri memusatkan perhatian mereka pada Su Ling, Xiao Xuexue, Du Guiyang, Leng Binghan, dan anak yang sangat tidak patuh itu. Xiao Xuexue adalah orang suci Dewa Salju. Du Guiyang adalah pemimpin Paviliun Tianji. Leng Binghan adalah orang suci Istana Bususan. Dapat dikatakan bahwa di seluruh alam bawah, sangat sedikit bakat seni bela diri yang dapat dibandingkan dengan ketiga orang ini. Selain bakat seni bela diri mereka sendiri, tempat terkuat dari ketiga orang ini adalah kekuatan besar di belakang mereka. Ya, hanya karena kekuatan yang kuat di belakang mereka, banyak seniman bela diri tidak dapat mengejar mereka. Tetapi sekarang, tiga bakat seni bela diri teratas yang dikagumi dan dikagumi oleh semua orang yang berinisiatif untuk berbicara dengan Su Ling, yang tampaknya sangat akrab. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apa asal-usul Su Ling dan bagaimana dia bisa menarik perhatian begitu banyak bakat seni bela diri. Anda tahu, di mata bakat seni bela diri sejati, tidak ada orang yang lemah. Dengan kata lain, jenius hanya akan memandang rendah jenius. Sekarang, para ahli bela diri tingkat rendah berkumpul di sekitar Su Ling. Bukankah ini membuktikan bahwa Su Ling juga merupakan ahli bela diri tingkat atas? Siapa orang itu? Mengapa bahkan Du Guiyang, Leng Binghan, dan orang-orang sombong lainnya mau berinisiatif mendekatinya? Siapa tahu, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Sungguh luar biasa bahwa tiga ahli bela diri tingkat atas berkumpul di sekitarnya. Banyak petarung berdebat dengan sengit. Tidak diragukan lagi, bagi semua orang yang hadir, mereka penasaran dengan identitas Su Ling, karena penampilan Su Ling benar-benar terlalu aneh. Jelas, tidak ada yang pernah melihatnya, tetapi sekarang ahli bela diri terkuat harus berkumpul di sekitarnya. Ini sangat aneh. Lin Tian juga terkejut dalam hatinya. Status Du Guiyang terlalu mulia, dan status Leng Binghan tidak kalah dari Du Guiyang. Bahkan dibandingkan dengan keberadaan Du Guiyang dan Leng Binghan, Lin Tian, penguasa kota ibu kota Li, tidak cukup. Du Guiyang dengan hormat memanggil Lin Tian dengan sebutan Paman Lin, yang juga merupakan gelar yang sangat terhormat. Bagaimanapun, identitas Du Guiyang jauh lebih mulia daripada Lin Tian. Siapa orang ini? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di tingkat bawah. Apakah dia dari tingkat atas? Lin Tian mengerutkan kening dan tampak muram. Dia memikirkan asal-usul Su Ling yang sebenarnya, tetapi segera dia menghubungkan pendekatan aktif Du Guiyang dan Leng Binghan terhadap Su Ling dengan wajah superior Su Ling, dan itu pasti dari keluarga besar. Memikirkan hal ini, Lin Tian tiba-tiba menggigil dan hatinya terasa dingin. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika pil ini bebas debu, itu benar-benar berasal dari sisi atas, maka aku harus menyusulnya. Persiapkan Waner untuk memasuki sisi atas di masa depan. Seketika, tubuh Lin Tian meledak dan datang ke tubuh Su Ling dalam sekejap. Pada saat ini, Su Ling sedang berbicara dengan Du Guiyang, Leng Binghan dan Xiao Xuexue. Mereka bersenang-senang. Bagaimanapun, ketiga orang ini sudah tahu identitas asli Su Ling. Yang disebut Dan Wuchen hanyalah nama samaran. Oleh karena itu, ketika Lin Tian tiba-tiba muncul, Su Ling ketakutan. Wajah Su Ling banyak berubah. Jika Kaisar tidak memiliki mata ketiga, aku khawatir bahkan Du Guiyang dan Leng Binghan mungkin tidak dapat melihat bahwa dia adalah Su Ling. Oleh karena itu, Su Ling sangat yakin bahwa Lin Tian tidak akan mengenalinya. Karena itu, Su Ling berani berpura-pura seperti ini dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Tian, Tuan Kota Lin. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul. Tuan Wuchen, betapa menyinggung perasaan seseorang Lin yang muncul dengan gegabah. Lin Tian buru-buru berkata, dia tahu bahwa dia hanya muncul dengan gegabah, yang benar-benar tiba-tiba. Oh, tidak masalah. Su Ling berkata dengan tenang. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Lin Tian pasti menganggapnya sebagai orang dengan asal-usul yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa merendahkan diri seperti ini dan mengambil inisiatif untuk menemukannya? Setelah memahami semua ini di dalam hatinya, Su Ling tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia memperlakukan Lin Tian tidak akan berani menyinggung perasaannya karena takut. Memikirkan hal ini, Su Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Lin Tian hampir membunuhnya di rumah utama ibu kota Li. Su Ling masih ingat cerita ini. Sekarang ini adalah kesempatan bagus untuk mengolok-olok Lin Tian. Tuan Wuchen,
Saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Lin sepertinya tidak pernah melihat Anda di posisi yang lebih rendah ini. Melihat wajah bangga dan Wu Chen, Lin Tian lebih yakin dengan pikirannya sendiri. Dan Wu Chen di depannya mungkin benar-benar datang dari tingkat atas. Oh, tidak akan pernah datang. Su Ling tersenyum beberapa kali. Karena Lin Tian tidak tahu identitas aslinya, dia berpura-pura misterius, yang pasti akan membuat Lin Tian lebih takut padanya dan menganggapnya sebagai tamu kehormatan. Dari mana kamu datang? Lin Tian tertegun dan bingung. Tetapi saat ini, Su Ling tepat waktu mengulurkan jari telunjuk kanannya, menunjuk ke langit di atas kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, apakah Anda masih harus membiarkan saya mengatakannya dengan jelas? Mendengar kata-kata Su Ling, Lin Tian tiba-tiba gemetar. Jika sebelumnya, Lin Tian hanya menduga bahwa Su Ling datang dari tingkat atas. Jadi sekarang, Lin Tian sepenuhnya yakin bahwa Su Ling berasal dari sisi atas. Terlebih lagi, Du Guoyuang dan Leng Binghan, serta orang suci misterius Dewa Salju, mendekati Su Ling secara aktif, dia lebih yakin bahwa asal-usul Su Ling luar biasa. Sepertinya kali ini aku benar-benar menemukan kesempatan. Ada ledakan kegembiraan di hati Lin Tian. Namun, saat ini, Du Guoyuang tersenyum dan berkata, Paman Lin, asal-usul saudara dan luar biasa. Jangan ungkapkan asal-usulnya. Sambil mengatakan ini, Du Guoyuang tanpa sadar menyeka lehernya dengan tangannya, seolah-olah dia mengancam Lin Tian. Jika orang lain melakukan ini, Lin Tian akan mengejek dan bahkan membunuh orang itu secara langsung. Tetapi sekarang, Du Guoyuang yang memperingatkannya untuk melakukan ini. Pria ini sangat luar biasa. Sehingga Lin Tian harus percaya bahwa asal-usul Su Ling luar biasa. Di belakang Su Ling, dia pasti memiliki pengaruh yang besar. Pada saat ini, Lin Tian tidak bisa menahan napas. Melihat mata Su Ling, dia sedikit lebih takut. Suaranya sedikit bergetar dan berkata, betapa menyinggungnya tadi. Tolong maafkan Tuan Wu Chen. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Du Guoyuang tadi merupakan peringatan bagi Lin Tian, yang membuat Lin Tian menyadari betapa rendah hatinya identitasnya. Demi seni bela diri yang unggul, mudah untuk menghancurkan seluruh ibu kota Li. Lagi pula, Li bukanlah istana bususan. Oleh karena itu, Lin Tian tidak berani menyinggung Dan Wu Chen. Saat ini, dia menganggap Dan Wu Chen sebagai tamu kehormatan, dengan sikap seperti budak, dan berkata, pintu neraka akan segera terbuka. Ada bakat seni bela diri papan atas seperti Tuan Wu Chen yang datang sendiri. Saya pikir Anda pasti memiliki kesempatan besar. Su Ling mendengarkan apa yang dikatakan Lin Tian dan benar-benar sangat berguna. Lin Tian benar-benar rubah tua. Dia benar-benar menindas yang lembut dan takut pada yang keras. Su Ling berpura-pura menjadi seniman bela diri dari klan yang unggul. Lin Tian menganggapnya sebagai tamu kehormatan. Dia hanya merendahkan diri. Namun sebelumnya, Su Ling datang dari wilayah dewa yang terbengkalai, tetapi Lin Tian tidak memperhatikan Su Ling dan bahkan ingin membunuh Su Ling. Lin Tian benar-benar rubah tua. Mendengar pujian Lin Tian, Su Ling tersenyum beberapa kali dan berkata samar, pemimpin kota Lin bercanda. Aku tidak membawa terlalu banyak harta karun kali ini, tetapi aku membawa beberapa harta karun orang bijak. Tidak cukup untuk takut. Ini, Lin Tian segera menarik napas. Tidak banyak harta karun, hanya beberapa orang bijak. Nima, apakah dan ini bersih dan begitu kaya? Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa sikapnya tadi tampaknya tidak cukup hormat. Di depannya, dan itu bersih dan membawa semua harta karun orang bijak, yang cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya identitasnya. Dia bahkan mungkin adalah murid langsung dari keluarga-keluarga misterius itu. Aku harus membiarkan Waner memanfaatkan kesempatan ini. Lin Tian mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Pada saat berikutnya, Lin Tian tersenyum di wajahnya dan berkata kepada Su Ling, Tuan Wu Chen, saya tidak tahu apakah saya membawa istri saya kali ini. Hah, Su Ling tertegun dan tanpa sadar menatap Zilaner. Lin Tian langsung bereaksi dan menyadari bahwa Zilaner adalah anggota keluarga Su Ling. Namun pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Dia datang ke tingkat yang lebih rendah untuk bersaing memperebutkan kesempatan besar di neraka. Tanpa diduga, dia hanya membawa satu anggota keluarga. Bagaimana dia bisa melayani Tuan Wu Chen? Kemudian, Lin Tian tersenyum dengan makna yang dalam dan berkata, Tuan Wu Chen, Lin memiliki seorang putri yang kebetulan akan pergi ke neraka untuk mengasah.
Lin memiliki permintaan yang tidak baik dan berharap dia dapat melayani Tuan Wuchen. Lin tidak memiliki keinginan lain, tetapi berharap Tuan Wuchen dapat merawat gadis kecil itu ketika dia memenangkan kesempatan besar. Petik 2. Ini, Suling segera mengerutkan kening dan berhenti berbicara, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi saat ini, Lin Tian gemetar dan berpikir dalam hatinya, Tuan Wuchen, tidakkah Anda setuju untuk membiarkan putri saya mengikutinya? Dia pasti khawatir putri saya akan menyeretnya kembali. Tidak, ini adalah kesempatan. Ini terkait dengan masa depan kota Lidu dan masa depan keluarga Lin saya. Waner harus mengikutinya. Hanya dengan cara ini Waner dapat memiliki masa depan yang lebih baik ketika dia memasuki tingkat atas di masa depan. Lin Tian menggelengkan kepalanya dengan keras dan menggertakkan giginya dengan keras. Dia dengan cepat melambaikan tangan dan berteriak, Waner, tidakkah Anda datang ke sini dengan cepat? Datang dan temui Tuan Debu Bersih. Dia bersedia membawa Anda ke neraka untuk diasah. Tidakkah Anda datang ke sini dan mengucapkan terima kasih secara langsung? Waner, kamu tinggal menemani Tuan Wuchen untuk ikut serta dalam ujian neraka. Itu bukan apa-apa, bahkan untuk seluruh keluarga Lin, berjanjilah pada ayahmu. Melihat Lin Waner sedikit lengah, Lin Tian berkata langsung. Lin Waner terdiam lama. Sesaat kemudian, Lin Waner tiba-tiba berkata, Ayah, aku berjanji padamu. Namun, sebelum Lin Waner selesai mengucapkan kata-kata ini, sebuah susunan yang kuat segera menutupi seluruh kandang di atas Lidu. Banyak prajurit diselimuti oleh susunan yang kuat ini. Segera setelah itu, sebuah suara yang kuat dan mendominasi datang langsung dari kejauhan, dan berteriak dengan dingin, adik seperguruan muda, ujian neraka ini, kamu bisa mengikutiku. Kakak seperguruan senior, Lin Waner langsung bersemangat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan karena dia tidak setuju dengan usulan Lin Tian. Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan ini untuk tinggal bersama kakak seperguruan senior. Hah, mendengar ucapan itu, Lin Tian tercengang. Kakak seperguruan senior, apakah itu? Lin Tian langsung bereaksi. Lin Waner mempelajari cara pola formasi di Akademi Egret, dan penerus yang ditunjuk dari Akademi Egret, yaitu, Presiden Akademi Egret berikutnya, adalah Duan Xuanyuan, yaitu, saudara seperguruan tertua di antara banyak murid di Akademi Bailu. Ya, di Akademi Egret, hampir semua murid memanggil Duan Xuanyuan sebagai saudara seperguruan tertua. Meskipun Lin Tian telah tinggal di Lidu, dia telah mendengar nama Duan Xuanyuan seperti guntur. Formasi ini sangat kuat. Lin Tian mengerutkan kening. Duan Xuanyuan benar-benar muncul secara langsung, dan sepertinya dia akan mengambil bagian dalam persidangan di neraka. Lin Tian menatap formasi yang menyelimuti ibu kota Li. Dia terkejut dan berkata dengan heran, ini adalah formasi tingkat 8. Melihat formasi ini, hati Lin Tian bergetar. Dia sendiri adalah seorang seniman bela diri di alam dewa virtual, dengan kekuatan yang tak tertandingi, tetapi dia juga merasakan sedikit ketakutan ketika menghadapi formasi tingkat 8 ini. Saya khawatir formasi ini cukup untuk membunuh mereka yang berada di alam dewa virtual. Mata Lin Tian menyala dan tegas. Dia berkata dengan suara tenang, konon, Xuanyuan baru berusia 20 tahun. Apakah dia sudah menjadi ahli pola susunan tingkat 8? Orang ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Lin Tianei terkejut. Jika Lin Waner bisa menarik hati Xuanyuan, itu bukan hal yang mustahil. Lagi pula, Duan Xuanyuan sekarang bisa menggunakan susunan tingkat 8. Di masa depan, selama dia menjadi ahli pola susunan tingkat 9, dia bisa tetap tak terkalahkan bahkan saat berhadapan dengan ahli bela diri papan atas. Memikirkan hal ini, Lin Tian menatap Lin Waner dalam-dalam dan melihat mata Lin Waner yang menyala-nyala. Jelas bahwa Lin Tian sangat ingin tinggal bersama Duan Xuanyuan. Lin Tian tidak dapat menahan tawa dan menyetujui keputusan Lin Waner. Namun, Dan Wuchen memperhatikan semua ini di belakangnya. Dia tidak dapat membuat keputusan untuk Lin Waner secara langsung. Waner, apakah kamu ingin bergabung denganku dalam persidangan neraka? Pada saat ini, langit dan bumi di atas Lidu langsung diselimuti oleh susunan yang kuat, dan sosok kurus perlahan melayang ke udara. Sosok ini berdiri di udara tipis. Tidak ada sayap Xuanqi di belakangnya. Dengan kata lain, sosok ini adalah ahli pola susunan dan tidak dapat menampilkan sayap Xuanqi. Dia berdiri di udara seolah-olah tidak ada apapun di bawah kakinya. Namun, setiap kali dia melangkah maju, suara, dong,
akan terdengar di kakinya, dan susunan hampa muncul di kakinya, mendukungnya untuk berdiri di udara. Pada saat ini, banyak seniman bela diri mengalihkan pandangan mereka dari Su Ling dan yang lainnya dan melihat sosok itu. Apakah Duan Xuanyuan akhirnya muncul? Kupikir dia tidak akan ikut serta dalam ujian neraka ini. Ya, dengan identitas dan kekuatannya, sungguh tidak perlu ikut serta dalam ujian ini. Bagaimanapun, dia adalah penerus yang ditunjuk dari Akademi Egret. Dia berbeda dari orang suci lainnya, karena Akademi Egret telah mengklaim bahwa presiden berikutnya adalah Duan Xuanyuan. Banyak seniman bela diri berkata dengan keras. Tidak diragukan lagi bahwa kemunculan Duan Xuanyuan hampir menekan atmosfer dunia. Satu tembakan adalah susunan yang langsung menyelimuti seluruh ruang dan mencekik orang. Lin Waner mendengarkan suara yang kuat dan mendominasi itu, air mata mengalir di matanya yang indah, dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak senior, aku bersedia pergi ke neraka bersamamu untuk mencoba." Ya, sosok itu mengangguk. Selendangnya terdistribusi. Dia tampak tampan, fitur wajahnya tampan dan indah, seperti wanita. Seluruh tubuhnya sangat kurus. Pria ini adalah Duan Xuanyuan, tidak diragukan lagi. Pada saat ini, Duan Xuanyuan menatap Lin Waner dan berkata dengan senyum tipis, "Selama kamu suka, aku bisa membawamu untuk memenangkan kesempatan besar di neraka." Duan Xuanyuan menunjukkan rasa percaya diri yang luar biasa. Kemudian dia menatap Su Ling lagi, menyeka beberapa warna menghina di bagian bawah matanya, dan mencibir dengan nada menghina, "Saudara Dan, jika itu benar-benar datang dari sisi atas, aku tidak tahu apakah saudara Dan mengambil jurusan dan atau seni bela diri, atau dalam kultivasi pola arai." Semua seniman bela diri di sekitar menatap Duan Xuanyuan. Tidak diragukan lagi, Duan Xuanyuan begitu mempesona sehingga begitu dia muncul, dia menarik perhatian semua orang. Sekarang, Duan Xuanyuan bahkan lebih memusuhi Dan Wuchen. Kontradiksi antara keduanya tampaknya sudah dekat. Baru saja, saya bertanya kepada Dan Wuchen apakah itu metode kultivasi pola formasi, seni bela diri, atau Dan. Ini tidak diragukan lagi memprovokasi Dan Wuchen. Semua orang memandang Dan Wuchen dan tampaknya menunggu jawabannya. Suasana menjadi sedikit tertekan. Du Guiyang dan Leng Binghan keduanya mengikuti Su Ling. Mereka dengan cepat berbisik, Duan Xuanyuan takut dipromosikan ke divisi pola formasi kelas 8. Anda tidak bisa meremehkannya. Ya, jika Su Ling memikirkan sesuatu, dia segera mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya tahu." Pada saat ini, Duan Xuanyuan menatap Su Ling dengan dingin dan bertanya lagi, "Mengapa? Saudara Dan, tidakkah Anda berani mengekspos kartu Anda terlalu dini?" "Hehe. Jika saudara Dan tidak ingin mengekspos kartunya atas inisiatifnya sendiri, jangan salahkan saya karena memaksa saudara Dan untuk mengekspos kartunya." Setelah mengatakan ini, mata Duan Xuanyuan tiba-tiba tenggelam, tangan kanannya tiba-tiba meraihnya, dan berkata dengan suara dingin, "Baksuan membunuh formasi dewa, membunuh." Pada saat berikutnya, formasi kelas 8 yang diselimuti ruang ini adalah mahakarya cahaya waktu. Cahaya itu sangat tajam dan melesat langsung ke Su Ling. Su Ling, yang berada di tengah-tengah susunan Dewa Pembunuh 8 Suan, tampaknya terkunci oleh cahaya tajam itu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. "Hehe, susunan pemusnahan 8 Suan termasuk dalam susunan pertempuran. Sayangnya, kamu tidak pantas bersaing denganku." Su Ling menyipitkan matanya, tidak dapat menahan tawa beberapa kali, dan berkata dengan dingin, "Aku hanya butuh waktu sebentar untuk menghancurkan susunan Dewa Pembunuh 8 Suan milikmu." 8 formasi pembunuh Dewa Suan adalah formasi tingkat 8 teratas. Formasi ini termasuk dalam formasi pertempuran dan memiliki kekuatan tak terbatas. Duan Xuanyuan mampu mempraktikkan formasi tingkat 8 yang sombong ini, yang juga diuntungkan oleh warisan yang kuat di Akademi Egret. Sebagai presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret, Duan Xuanyuan benar-benar memiliki bakat yang hebat, terutama cara mengolah pola formasi, dan merupakan seorang jenius dari Tianzong. Duan Xuanyuan baru berusia 20 tahun, dan dia telah mencapai master pola formasi tingkat 8. Dia hanya sedikit lebih buruk daripada dekan Akademi Egret. Formasi pertempuran yang kuat itu bersinar terang. Alis Duan Xuanyuan bergetar, cahaya yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam. Itu langsung membelah ruang dan menembak Su Ling. "Su Ling, tidak ada yang perlu dihindari." Duan Xuanyuan sedikit mengernyit, menyeka beberapa warna menghina di bagian bawah matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Di bawah formasi pertempuran tingkat 8,
bahkan jika kamu adalah jenius seni bela diri teratas dari tingkat atas, kamu akan dikalahkan. Duan Xuanyuan tahu kekuatan formasi pertempuran ini. Bahkan seni bela diri di alam dewa virtual, atau bahkan seni bela diri yang lebih kuat, tidak dapat melarikan diri saat menghadapi susunan pertempuran ini. Adapun Suling, dia jelas bukan prajurit tertinggi. Susunan pertempuran ini cukup untuk menghancurkannya. Melihat cahaya terang, Dugu Yuyang dan Leng Binghan mengerutkan kening dan melihat bahwa Suling masih tidak bergerak. Mereka hendak membantu Suling menahan pukulan itu. Namun, mereka berdua tahu bahwa bahkan jika mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat menahan pukulan itu. Bagaimanapun, ini adalah susunan Duan Xuanyuan yang paling kuat. Duan Xuanyuan adalah ahli pola susunan. Sarananya tidak boleh diukur dengan kekuatan prajurit. Seni bela diri ahli pola susunan sangat umum. Namun, begitu ahli pola susunan meluncurkan serangan pola susunan, sulit bagi ahli seni bela diri untuk mendekati ahli pola susunan. Sama seperti sekarang, Duan Xuanyuan menggunakan 8 suan untuk membunuh susunan dewa. Dugu Yuyang dan Leng Binghan tahu bahwa mereka tak terkalahkan dan tidak dapat menghancurkan susunan sama sekali. Namun, meski begitu, mereka masih memiliki tatapan mata yang tegas, mengatupkan gigi mereka dengan erat, menatap dengan marah ke arah cahaya yang masuk, dan siap menggunakan keterampilan mereka untuk melawan. Namun, pada saat ini, Suling menguraikan senyum di sudut mulutnya dan berkata dengan samar, "Tidak apa-apa. Formasi tingkat 8 ini saja tidak cukup untuk menyakitiku." Hah! Mendengar kata-kata percaya diri Suling, Dugu Yuyang dan Leng Binghan terkejut, dan mata mereka terkejut. Saudara Dan, ini adalah formasi tingkat 8, yang tidak boleh diremehkan. Dugu Yuyang buru-buru mengingatkannya bahwa dia hampir mengucapkan nama Suling, dan dia ketakutan. Namun, atas pengingat baik dari Dugu Yuyang, Suling tidak menanggapinya dengan serius. Dia tersenyum tenang di wajahnya, lalu melangkah maju beberapa langkah. Cahaya terang jatuh ke seluruh langit, boom, beberapa kali ledakan, dan langsung mengenai tubuh Suling. Pada saat ini, ruang di sekitar Suling tiba-tiba runtuh dan runtuh. Berkat dari 8 susunan pemusnah Suan segera menyelimuti Suling di langit, menjebak Suling hingga mati, dan menembakkan cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya dari susunan pertempuran, menghancurkan dengan kekuatan penghancur umum. Semua orang yang hadir gemetar dan terkejut di dalam hati mereka. Rao adalah Lin Tian sendiri. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dia berbisik di dalam hatinya, Xuanyuan ini benar-benar kuat. Sangat mengerikan. Di bawah susunan 8 tingkat, bahkan aku akan dikalahkan. Banyak seniman bela diri juga terkejut dan berkata, Duan Xuanyuan, sangat kuat. Ya, dia layak menjadi dekan berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret. Dia masih muda dan dapat menampilkan formasi pertempuran tingkat 8. Di masa depan, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menyerang Master Pola Formasi Puncak tingkat 9. Petik 2. Benar sekali. Akademi Egret memilihnya sebagai presiden berikutnya, yang pasti merupakan berkah bagi Akademi Egret. Bagaimanapun, Master Formasi yang kuat seperti Duan Xuanyuan memiliki masa depan yang cerah. Semua orang tahu betapa sulitnya bagi kekuatan besar untuk memilih penerus yang cocok. Karena banyak kekuatan besar perlu bergantung pada penerus mereka untuk mencapai puncak dunia seni bela diri. Untuk tujuan ini, kekuatan besar itu tidak ragu untuk melemparkan semua sumber daya dari seluruh kekuatan pada ahli waris mereka. Sama seperti Putra Suci Tianjian yang terbunuh sebelumnya, Anda tahu, Putra Suci Tianjian adalah seorang jenius seni bela diri yang diciptakan oleh Gereja Suci Tianjian, tetapi dia dibunuh oleh Suling di kota Luodao. Bagaimana mungkin Sekte Pedang Surgawi tidak membenci Suling? Keberadaan ahli waris terlalu penting. Duan Xuanyuan tidak diragukan lagi adalah pilihan yang paling tepat untuk Akademi Egret. Duan Xuanyuan tidak pernah mengecewakan Akademi Egret. Di usia muda, dia sudah melangkah ke jajaran ahli pola susunan tingkat 8. Selain itu, dia juga mengolah susunan pertempuran tingkat 8 yang tak terkalahkan. Sekarang, Duan Xuanyuan bertarung dengan tingkat 8 untuk menekan Suling. Di mata banyak seniman bela diri, Suling tidak diragukan lagi akan mati. Secara khusus, saya menyaksikan bahwa cahaya tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak ke Suling, hampir merobek ruang di sekitar Suling, menghancurkan dan membelah, yang merupakan pandangan tegas di hati setiap orang. Suling pasti telah terbunuh. Bagaimanapun,
Di bawah pola susunan tingkat 8, tidak ada kemungkinan bagi seni bela diri di alam dewa virtual untuk bertahan hidup. Du Guoyuang dan Leng Binghan juga dingin di hati mereka. Mereka mengerutkan kening dan menatap ruang, napas Su Ling menghilang. Su Ling, Leng Binghan mengepalkan tangannya dan khawatir tentang keselamatan Su Ling. Bagaimanapun, ini adalah formasi tingkat 8. Tidak sulit untuk merobek ruang. Sangat mudah untuk membunuh seorang seniman bela diri di alam dewa virtual. Hehe, sepertinya semuanya sudah berakhir. Lin Tian tersenyum dan berkata dengan lemah, Waner telah tumbuh dewasa, dan pilihannya benar. Duan Xuanyuan memang pria yang layak dipercayainya seumur hidupnya. Kamu dapat mempertimbangkan untuk pergi ke Akademi Egret untuk bertemu Waner dan Duan Xuanyuan. Mereka berdua adalah saudara dan saudari bela diri. Mereka memiliki kesempatan untuk memenangkan Duan Xuanyuan. Adapun Yu dan Wu Chen, itu konyol. Aku pikir betapa dia berarti kuat. Lin Waner juga menunjukkan wajah bahagia. Ada beberapa kejutan di matanya yang indah. Duan Xuanyuan benar-benar sekuat rumor. Ini adalah master pola formasi tingkat 8. Ini seharusnya pria yang disukai Lin Waner. Bagi Yu dan Wu Chen, hehe, dia tidak pantas mendapatkannya. Lin Waner tersenyum. Lin Waner bukan orang bodoh. Dia memikul tanggung jawab berat untuk memimpin seluruh keluarga Lin menuju puncak seni bela diri. Oleh karena itu, dia berhati-hati dalam setiap langkah. Bahkan jika ayahnya menghasutnya untuk merayu dan Wu Chen, dia tidak melakukannya. Karena Duan Xuanyuan adalah satu-satunya di hatinya. Menurut pendapat Lin Waner, Duan Xuanyuan adalah jenius sejati Tianzong. Pada usia 20 tahun, dia telah melangkah ke jajaran Master Pola Arai tingkat 8. Masa depan tidak terbatas. Oleh karena itu, Lin Waner tahu betul bahwa selama dia dapat menangkap Duan Xuanyuan, dia akan menjadi populer karena Duan Xuanyuan di masa depan. Dia akan menjadi master pola arai teratas di puncak seni bela diri dan dihormati dan ditonton oleh ribuan orang. Duan Xuanyuan, kamu benar-benar memenuhi kepercayaanku. Mata Lin Waner menyala, dan dia menatap Duan Xuanyuan dengan lebih menghargai, dan berkata dengan penuh semangat. Bagaimanapun, Du Guoyuang, Leng Binghan, dan orang suci misterius dari Sekte Dewa Salju semuanya menganggap Dan Wu Chen sebagai harta karun yang populer. Mereka sangat yakin bahwa selama mereka bisa mendapatkan hati Dan Wu Chen, mereka bisa memasuki level atas di masa depan. Tapi sekarang, Dan Wu Chen, yang baru saja diperhatikan, dikagumi, dan disanjung oleh mereka, telah meninggal dengan menyedihkan di jajaran pembunuh Dewa Baksuan. Itu hampir seperti tempat untuk mati. Jenius seni bela diri papan atas, itu konyol. Mata indah Lin Waner berubah dingin dan berkata dengan acuh tak acuh setelah Lin Waner mencibir, dia menatap Duan Xuanyuan dengan lebih intens. Dalam analisis terakhir, Duan Xuanyuan adalah orang yang benar-benar terpilih. Ujian di neraka ini, Duan Xuanyuan pasti bisa mendapatkan kesempatan besar. Dibandingkan dengan saudara seperguruan yang lebih tua, apa yang bisa disebut Dan Wu Chen? Lin Waner berkata dengan nada menghina. Namun, tepat setelah Lin Waner selesai berbicara, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Pria itu berkata, itu semua tentang susunan dewa pembunuh 8 Suan. Itu semua tentang susunan 8 Pin. Itu semua tentang Anda. Saat berikutnya, cahaya terang itu meledak ke suatu tempat, dan sesosok tubuh kurus berjalan keluar perlahan. Sosok itu terbungkus api hitam, seperti baru saja keluar dari neraka. Di belakang tubuhnya, sebuah pohon besar tumbuh. Cahaya biru terang melilit pohon besar itu. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan menyinari tubuh sosok itu. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Su Ling. Su Ling berjalan keluar tanpa cedera, dengan seringai jijik di wajahnya. Pada saat ini, dia melayang di udara, menatap dingin ke arah Duan Xuanyuan, ahli pola susunan tingkat 8 yang berdiri di udara tipis, dan terus tertawa dan berkata, kupikir betapa hebatnya ahli pola susunan tingkat 8 itu. Sekarang tampaknya bahkan orang sepertiku tidak dapat dijebak. Sungguh konyol. Banyak seniman bela diri tercengang pada saat ini, bahkan menahan napas, dan merasa sangat luar biasa. Dan Wu Chen keluar hidup-hidup. Bagaimana ini mungkin? Kau tahu, susunan tingkat 8 tadi dapat mengunci Dan Wu Chen dengan kuat. Tidak peduli berapa banyak cara yang dimiliki Dan Wu Chen, mustahil untuk melarikan diri. Tetapi Dan Wu Chen keluar hidup-hidup. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa di alam yang lebih rendah ini,
seseorang benar-benar dapat keluar dari susunan tingkat 8 hidup-hidup. Duan Xuanyuan sedikit mengernyit, menyeka beberapa warna bermartabat di fundus matanya, dan berkata dengan suara dingin, apakah kamu juga seorang ahli pola susunan? Hehe, ahli pola susunan tidak cukup baik. Namun, keterampilan pola susunanmu tidak cukup untuk menyakitiku. Bahkan jika dia bekerja denganmu, dia tidak bisa menyakitiku dalam keterampilan pola susunan. Su Ling mencibir dengan jijik. Kemudian matanya menatap Lin Waner. Kamu, mata Lin Waner berubah dingin dan marah. Pil ini bebas debu, terlalu sombong dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Kakak seperguruan, biarkan aku membantumu. Lin Waner berkata dengan bersemangat. Kamu tidak perlu melakukannya. Duan Xuanyuan menatap Lin Waner dalam-dalam dan langsung menolak. Sebagai presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret, Duan Xuanyuan sangat percaya diri, terutama tentang pola susunannya. Dia baru berusia 20 tahun ini. Dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat, hingga kekuatan jiwa tingkat 8. Selain itu, dia telah mengolah banyak pola susunan tingkat 8, yang dapat dengan mudah memadatkan susunan tingkat 8. Selain itu, hampir semua formasi yang dia kumpulkan adalah formasi pertempuran. Ini berasal dari warisannya yang kuat. Dikatakan bahwa warisan itu ditinggalkan oleh master pola susunan paling kuat selama Perang Dewa Iblis Kuno. Master pola susunan dikenal sebagai Kaisar Perang. Dia bahkan dapat membunuh orang bijak dan yang kuat. Duan Xuanyuan mendapat bagian dari warisan Kaisar Perang. Meskipun hanya bagian itu, Duan Xuanyuan merasa bahwa dia mendapat banyak manfaat. Seluruh orang itu seperti pencerahan, dan cara pola susunan ditingkatkan beberapa kali dalam sekejap. Dengan warisan Kaisar Perang, Duan Xuanyuan mengkonsolidasikan posisinya sebagai master pola susunan tingkat 8. Dia mempelajari susunan Dewa Pembunuh 8 Xuan darinya. Tentu saja, selain susunan pemusnahan 8 Xuan, Duan Xuanyuan juga mengolah banyak susunan pertempuran yang kuat. Duan Xuanyuan percaya diri, mengandalkan formasi pertempuran yang kuat itu, tidak sulit untuk membunuh Dan debu. Saudara Dan, kamu benar-benar memiliki beberapa cara untuk menghancurkan susunan pembunuh Dewa 8 mendalam. Aku pikir kamu seharusnya menggunakan harta karun bijak. Duan Xuanyuan tampak tampan, menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa dan berkata dengan bangga. Su Ling hanya tersenyum beberapa kali. Apakah kamu masih perlu menggunakan harta karun bijak untuk menghadapi susunan pertempuran tingkat 8 Duan Xuanyuan? Itu konyol. Su Ling memiliki semua warisan Kaisar Perang, dan Kaisar Perang dapat dikatakan sebagai leluhur dari susunan pertempuran. Bahkan jika susunan pertempuran Duan Xuanyuan kuat, Su Ling dapat menemukan solusi dalam warisan dalam benaknya. Melihat Su Ling tertawa tetapi tidak berbicara, Duan Xuanyuan mencibir dan berkata dalam hatinya, apakah aku menebaknya? Jika aku tidak menggunakan harta karun bijak, bagaimana aku bisa menghancurkan susunan pertempuran tingkat 8? Kemudian Duan Xuanyuan berkata sambil tersenyum lebar, Saudara Dan, selanjutnya, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki lebih banyak harta karun orang bijak atau aku yang mengolah lebih banyak susunan. Ketika kamu kehabisan harta karun orang bijak, aku ingin tahu bagaimana kamu dapat menghancurkan susunanku. Pada saat ini, Duan Xuanyuan hampir yakin bahwa Su Ling menghancurkan susunan tingkat 8 dengan bantuan orang bijak dan harta karun. Mematahkan susunan tingkat 8 adalah harta karun orang bijak yang perlu menghancurkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, selama Su Ling tidak memiliki harta karun orang bijak, dia tidak dapat menghancurkan susunan tingkat 8. Kamu dapat mencoba. Su Ling berkata dengan tenang bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Duan Xuanyuan. Para seniman bela diri di sekitar mendengarkan dengan saksama percakapan antara Duan Xuanyuan dan Su Ling. Banyak seniman bela diri merasa sangat konyol tentang kepercayaan diri Su Ling yang tidak dapat dijelaskan. Pil ini sangat lucu sehingga bergantung pada harta karun orang bijak untuk menghancurkan susunan tingkat 8. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia memiliki harta karun orang bijak yang tak terhitung jumlahnya? Ya, baru saja saya berpikir bahwa Dan Wuchen menghancurkan susunan tingkat 8 dengan kemampuannya sendiri. Sekarang tampaknya saya terlalu khawatir tadi. Betapa kuatnya susunan tingkat 8 itu. Dia tidak dapat membiarkan susunan tingkat 8 itu hidup kecuali dia menggunakan harta karun orang bijak. Selanjutnya, ada permainan yang bagus untuk ditonton. Xuanyuan harus menggunakan keterampilan aslinya.
Banyak seniman bela diri menatap Su Ling dan Duan Xuanyuan dan berkata dengan penuh semangat. Lin Waner juga memiliki beberapa senyum dangkal di wajahnya. Baru saja Su Ling keluar dari susunan pembunuh Dewa Delapan Suan hidup-hidup, dan dia tidak terluka. Ini benar-benar mengejutkan Lin Waner, dan bahkan membuatnya berpikir bahwa Su Ling pasti memiliki kekuatan hegemonik yang cukup untuk menghancurkan susunan pembunuh Dewa Delapan Suan. Oleh karena itu, pada saat itu, Lin Waner sangat khawatir tentang Duan Xuanyuan. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Duan Xuanyuan, Lin Waner tiba-tiba menyadari bahwa Su Ling dapat menghancurkan formasi pembunuh Dewa Delapan mendalam hanya karena harta karun orang bijak. Hehe. Sebenarnya tidak sulit untuk memiliki orang bijak dan harta karun orang bijak dan menghancurkan formasi pembunuh Dewa Delapan mendalam. Lin Waner berkata sambil tersenyum tipis, tapi apa selanjutnya? Pola formasi saudara senior telah mencapai tingkat yang tak terduga, dan pemahamannya tentang formasi tingkat 8 bahkan lebih tak terduga. Dengan kemampuan Dan Wuchen, mustahil untuk bertarung dengan saudara senior. Saya khawatir Dan Wuchen akan dikalahkan dalam waktu singkat. Pada saat itu, Dan Wuchen akan mati. Duan Xuanyuan memamerkan formasi tempurnya. Mudah baginya untuk membangun formasi tempur dengan formasi tempur tingkat 8. Pada saat ini, seluruh langit Li dipenuhi guntur, dan pola formasi tempur yang tak terhitung jumlahnya berenang di angkasa. Alis Duan Xuanyuan sedikit bergetar. Dia menyeka beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya dan berkata sambil tersenyum, angin, api, bumi, petir, es, bintang, gunung, formasi tempur dengan banyak atribut. Saudara Dan, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menahan serangan dari begitu banyak formasi tempur. Banyak seniman bela diri semuanya tampak sangat berubah dan tampak ketakutan. Mereka datang ke sini hanya untuk berpartisipasi dalam ujian di neraka dan berharap untuk mendapatkan kesempatan kultivasi yang berharga di neraka. Tetapi sekarang, formasi tempur yang kuat secara langsung menghalangi ruang ini, yang sulit untuk dihindari. Itu juga memberi banyak tekanan pada seniman bela diri itu. Meskipun Xuanyuan kuat dan mendominasi, dia terlalu kuat. Dia secara langsung menggunakan formasi tempur tingkat 8 untuk menghalangi seluruh ruang. Bukankah itu berarti kita semua terjebak olehnya? Ya, namun, Duan Xuanyuan berasal dari keluarga terhormat dan merupakan presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Bailu. Dia seharusnya tidak menggunakan formasi ini untuk melakukan kejahatan. Banyak seniman bela diri mengerutkan kening dan menatap formasi di langit dengan dingin. Formasi yang padat itu memancarkan cahaya terang dan menyilaukan, yang membuat orang-orang terpesona. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana teknik formasi dari master formasi teratas dari Akademi E-Grade ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Formasi yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di ruang ini. Su Ling sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum, aku berkata bahwa meskipun formasi tingkat 8-mu kuat, itu tidak dapat menyakitiku. Karena kamu dengan tulus menantangku, aku akan membiarkanmu melihat celah antara kamu dan aku. Setelah mengatakan ini, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak membuat beberapa seringai di sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan suaranya sedingin es. Dia berteriak, ayo kita lakukan. Bagus, beranilah, seru Duan Xuanyuan. Segera, Duan Xuanyuan tidak ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya. Segera setelah itu, terlihat jelas bahwa kekuatan jiwa yang kuat dan mendominasi menyebar dengan liar di sekitar Duan Xuanyuan. Garis-garis susunan yang padat itu, mengi, yang menyatu menuju tempat yang sama dan mengembun menjadi beberapa susunan yang kuat, yang sepenuhnya menyelimuti ruang ini. Dengan munculnya susunan yang kuat, atmosfer seluruh ruang menjadi sangat tertekan. Banyak seniman bela diri bernapas dengan cepat. Mereka semua menatap susunan yang diselimuti, dan energi teror berkumpul dengan panik. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, semua seniman bela diri itu tidak akan percaya bahwa seorang ahli pola susunan bisa begitu kuat. Susunan kohesif dari ahli pola susunan dapat merangsang energi alami langit dan bumi. Sekarang tampaknya itu benar. Xuanyuan ini, kekuatan kohesif saat ini, aku khawatir bahkan mereka yang berada di alam roh virtual akan langsung terbunuh. Prajurit itu terkejut. Energi yang kuat memenuhi seluruh ruang, yang secara langsung menyebabkan depresi dan beban di seluruh ruang, seperti diselimuti oleh kematian. Bunuh, Duan Xuanyuan.
Berkata dengan dingin, sebagai presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret, Duan Xuanyuan memiliki keyakinan penuh pada cara pola susunannya. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Susunan yang dibentuk oleh pola susunan yang tak terhitung jumlahnya menyusut langsung ke arah suling, dan ruang itu hancur oleh susunan itu. Susunan yang sangat tajam itu seperti bilah yang tak terkalahkan. Itu cukup untuk menghancurkan gunung dan batu dan langsung menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Momentum pembunuhan itu mencekik. Di bawah begitu banyak serangan formasi, berapa banyak orang bijak dan orang bijak yang harus kamu gunakan untuk bertahan? Duan Xuanyuan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Lin Waner tiba-tiba membelalakkan matanya. Di matanya yang indah, beberapa helai kejutan melintas. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia tampaknya lebih mengagumi Duan Xuanyuan. Kakak seperguruan layak menjadi kakak senior. Sangat mengerikan bahwa dia dapat melakukan lebih dari 8 bagian formasi pada saat yang sama. Kali ini, dia dapat membunuh Nathan tanpa debu. Lin Waner tersenyum. Saat ini, dalam benaknya, dia bahkan dapat menebak bahwa penampilan Nadan Wuchen setelah terbunuh pasti sangat menyedihkan. Lin Tian juga membelalakkan matanya dan tampak terkejut. Kekuatan Duan Xuanyuan benar-benar melampaui ruang lingkup pemikirannya. Dia hanya berpikir bahwa Duan Xuanyuan lebih kuat darinya dengan mengandalkan formasi. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam dewa virtual. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia pasti dapat dianggap sebagai orang nomor satu. Tapi, setelah menyaksikan cara Duan Xuanyuan, Lin Tian tiba-tiba mengerti bahwa selama Duan Xuanyuan diberi cukup waktu untuk mengumpulkan arai yang kuat, dia tidak akan bisa mengalahkan Duan Xuanyuan sama sekali. Karena semua arai ini mengandung energi yang kuat. Dan energi itu berasal dari alam, yang sama sekali tidak ada habisnya. Dengan kata lain, selama Duan Xuanyuan mau, dia dapat terus-menerus mengirimkan energi ke arainya. Kecuali jika cara suling cukup kuat untuk menghancurkan arai yang dipadatkan oleh Duan Xuanyuan, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari arai tersebut. Namun, jelas saja, suling sendiri tidak cukup untuk menghancurkan formasi itu. Bagaimanapun, itu adalah formasi tingkat 8, yang baru saja dipadatkan oleh Duan Xuanyuan menggunakan kekuatan jiwa tingkat 8. Meskipun Lin Tian sendiri memiliki kekuatan besar, dia tidak yakin bahwa dia dapat menghancurkan formasi itu. Dalam pertempuran ini, Dan Wuchen pasti akan kalah. Begitu formasi tingkat 8 ini melancarkan serangan pada saat yang sama, Dan Wuchen tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Dan Wuchen memiliki banyak senjata harta karun, metode Xuanyuan ini terlalu ganas. Langsung luncurkan berbagai formasi, sehingga Dan Wuchen tidak punya waktu untuk menggunakan banyak senjata harta karun. Kata Lin Tianing, pada saat ini, di bawah tatapan banyak seniman bela diri, formasi yang dipadatkan oleh pola formasi yang tak terhitung jumlahnya melepaskan energi yang mengerikan dan membombardir tubuh suling. Namun, hampir pada saat yang sama, suling melihat telapak tangan kanannya berbalik, membisikkan kata-kata di mulutnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hancurkan ribuan formasi pertempuran dengan cara melawan kaisar. Suling tahu bahwa Duan Xuanyuan benar-benar terlalu sombong. Begitu Anda bergerak, Anda akan menampilkan susunan pertempuran. Tanpa diduga, susunan pertempuran itu terkait erat dengan kaisar perang. Selain itu, Suling adalah pewaris kaisar perang. Mudah bagi susunan perang yang dimiliki kaisar perang. Oleh karena itu, susunan pertempuran Duan Xuanyuan, dalam pandangannya, hanya mengajar orang lain untuk mengajarkan kapak. Dia dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Jika Duan Xuanyuan menggunakan susunan 8 pin biasa, dia mungkin perlu membuang waktu untuk menghancurkannya. Namun sekarang, susunan Duan Xuanyuan sepenuhnya disalin dari warisan yang ditinggalkan oleh kaisar perang. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, mata Suling tiba-tiba tenggelam. Di telapak tangannya, ada ki misterius yang kuat dan tak tertandingi. Jejak telapak tangan yang tampaknya biasa itu ditepuk dengan lembut olehnya. Boom, boom, 3 telapak tangan berturut-turut, sidik jari Suling jatuh, dan semua sidik jari seperti capung menyentuh air jatuh di tempat yang tidak menyakitkan atau penting di ruang ini. Di mata banyak seniman bela diri, Suling tidak diragukan lagi sedang bermain trik. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, apakah Suling ini gila? Dia perlu berpikir liar dalam menghadapi begitu banyak serangan arai. Tampaknya dia benar-benar tidak takut mati. Ya,
Dengan begitu banyak serangan arai, aku khawatir Suling akan benar-benar mati tanpa tempat untuk dikubur. Du Yuyang dan Leng Binghan juga ketakutan. Suling tampaknya tidak ingin melawan sama sekali, tetapi hanya menepuk telapak tangannya di udara, seperti capung. Suling, bagaimana dia bisa menghancurkan arai? Du Yuyang menarik napas dalam-dalam. Dia tahu Duan Xuanyuan kuat, jadi dia sangat khawatir tentang keselamatan Suling. Percayalah padanya, mata Leng Binghan membara. Ini bukan pertama kalinya dia menghubungi Suling. Dia tahu bahwa karena Suling berani menghadapi Duan Xuanyuan dan menerima tantangan Duan Xuanyuan, itu berarti Suling pasti sangat percaya diri. Duan Xuanyuan melepaskan kekuatan jiwanya secara ekstrim, dan formasi apapun digunakan sepenuhnya olehnya. Kekuatannya yang dahsyat menyapu ke sekeliling dan cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri beberapa sidik jari yang diambil Suling secara acak, dia tampak tercekik, dan wajahnya sangat bermartabat. Ini, bagaimana mungkin? Mengapa? Mengapa semua telapak tangannya jatuh di mata formasi? Formasi itu semuanya adalah formasi tingkat 8, tetapi semuanya dihancurkan olehnya. Duan Xuanyuan menatap dengan ekspresi ketakutan dan berkata dengan heran. Tetapi tepat ketika Duan Xuanyuan terkejut, ketika Duan Xuanyuan memikirkan masalah ini, sesosok Wu datang ke Duan Xuanyuan dalam sekejap. Sosok itu tidak diragukan lagi adalah Suling. Suling merendahkan dan menatap Duan Xuanyuan dengan dingin. Suaranya dingin dan acuh tak acuh. Dia berkata dengan nada meremehkan, ahli pola susunan tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Kau seharusnya tahu itu, kau kalah dalam perang ini. Saat berikutnya, Suling langsung memukul Duan Xuanyuan dengan telapak tangan yang mendominasi pertarungan jarak dekat merupakan kelemahan hampir semua ahli pola susunan. Karena, pertarungan divisi pola susunan terutama bergantung pada penggambaran pola susunan dan konstruksi susunan. Oleh karena itu, ketika divisi pola susunan bertarung, perlu waktu untuk menggariskan pola susunan, yang menyebabkan begitu divisi pola susunan jatuh ke dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada cukup waktu untuk menggariskan susunan kohesi pola susunan. Tanpa restu susunan, ahli pola susunan sama seperti orang biasa. Meskipun Duan Xuanyuan adalah ahli pola susunan tingkat 8, ia tidak terkecuali dalam hal ini. Sulit baginya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Ketika Suling mendekatinya, menamparkan dan memotretnya dengan telapak tangannya yang sombong, pikirannya bergetar sejenak, dan wajahnya menjadi lebih serius dan bermartabat. Wajah Zhang Junlang menjadi sangat kaku saat ini. Secara khusus, mata yang cerah itu memancarkan beberapa bebek gelap untuk waktu yang singkat. Melihat cetakan telapak tangan yang dihancurkan oleh Suling, mata Duan Xuanyuan suram, dingin dan ganas, dan ia terkejut. Tetapi saat berikutnya, di sudut mulutnya, ia menguraikan seringai dingin. Hehe, kau sendiri tidak cukup untuk membunuhku. Duan Xuanyuan mencibir. Suling tampak berwibawa, sombong, dan kejam. Namun hampir pada saat yang sama, sebuah pelat tembaga kuno muncul dari udara tipis di tangan kanan Duan Xuanyuan. Pelat tembaga itu diukir dengan garis-garis yang padat. Dan seratnya, saat ini, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Melihat pelat tembaga itu, Suling tiba-tiba mengubah penampilannya. Secara alami, dia akrab dengan pelat tembaga itu. Karena pelat tembaga itu adalah pelat susunan kunci. Di dalamnya, Anda dapat memblokir susunan yang kuat. Selain itu, susunan yang kuat itu dapat diluncurkan dalam sekejap. Ya, menggunakan cakram susunan kunci sama sekali berbeda dari konstruksi susunan oleh ahli pola susunan. Karena susunan di baki susunan kunci dapat digunakan dalam sekejap selama itu dimulai. Seperti sekarang, Duan Xuanyuan langsung menggunakan pelat susunan kunci dan membisikkan kata-kata di mulutnya, jelas mendesaknya untuk membaca rumus. Susunan kuat yang disegel di pelat susunan kunci, ketika cahaya meluap, langsung mengunci Suling dalam cahaya. Jejak telapak tangan Suling menghantam susunan yang tiba-tiba dilepaskan oleh pelat susunan kunci. Boom, hanya ledakan mengerikan yang terdengar. Kemudian, jelas bahwa susunan itu sedikit bergetar dan membuat ledakan besar. Namun, segera, susunan itu menyusut dan menjebak Suling. Susunan ini adalah pola susunan yang hanya dapat disentuh oleh master pola susunan di puncak 8 tingkat. Itu adalah susunan harta karun tertinggi yang nyata. Bahkan seorang seniman bela diri di alam roh kosong akan mati jika dia terperangkap di dalamnya.
Duan Xuanyuan sangat percaya diri dan tatapannya dingin. Dia menatap dingin ke arah suling, yang terperangkap di dalamnya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Waner sedang menonton perang. Dia benar-benar berpikir bahwa Xuanyuan akan kalah dalam perang ini. Bagaimanapun, hampir diketahui bahwa Master Pola Arai tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Begitu Master Pola Arai didekati, dia pada dasarnya tidak berdaya. Ini karena jika Anda melepaskan diri dari berkat arai yang kuat, Master Pola Arai akan seperti sampah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Saya tidak menyangka bahwa di tangan saudara bela diri tertua, ada harta karun misterius seperti pelat arai rantai. Tidak heran dia berani begitu percaya diri sehingga dia bisa membunuh Dan Wuchen. Lin Waner terkejut. Lin Tian, yang tetap di samping, tidak bisa menahan napas. Duan Xuanyuan bertarung melawan Dan Wuchen. Perang ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu hanya liku-liku. Baru saja, Lin Tian pernah berpikir bahwa Duan Xuanyuan benar-benar akan kalah. Bagaimanapun, kekuatan seni bela diri Dan Wuchen tidak terduga. Hingga saat ini, Lin Tian belum menyadari kultivasi seni bela diri Dan Wuchen yang sebenarnya. Lin Tiangang secara keliru mengira bahwa Dan Wuchen ingin membunuh Duan Xuanyuan dengan satu tangan. Bahkan pada saat itu, Lin Tian berencana untuk membantu Duan Xuanyuan melawan telapak tangan Dan Wuchen. Bagaimanapun, Duan Xuanyuan adalah penerus Akademi Egret dan telah lama ditunjuk sebagai presiden berikutnya. Lin Tian adalah penguasa ibu kota Li. Sejak Duan Xuanyuan muncul di ibu kota Li, Lin Tian memiliki tanggung jawab untuk melindungi Duan Xuanyuan. Setidaknya, Duan Xuanyuan tidak bisa mati dengan menyedihkan di kota Lidu. Karena begitu Duan Xuanyuan mati dengan menyedihkan di ibu kota Li kemungkinan besar akan menderita pembalasan dan teguran dari Akademi Egret. Selain itu, Lin Tian adalah penguasa ibu kota Li, dan tentu saja menanggung beban ancaman tersebut. Selain itu, Lin Waner, putri tunggal Lin Tian, masih mempelajari seni pola susunan di Akademi Egret. Pada saat itu, Lin Waner pasti akan terlibat. Taruhannya sama sekali tidak jelas dalam beberapa kata. Namun sekarang, Duan Xuanyuan menggunakan pelat susunan kunci, dan Dan Wuchen jelas dikalahkan. Lin Tian dapat membayangkan situasi selanjutnya. Hehe, aku tidak menyangka bahwa Akademi Kuntul akan sangat mementingkan Duan Xuanyuan. Kau tahu, bagi ahli pola susunan, betapa berharganya pelat susunan kunci itu. Itu bisa disebut harta karun tertinggi. Sungguh luar biasa bahwa Akademi Kuntul harus diserahkan kepada Duan Xuanyuan seperti ini. Itu adalah harta karun yang sangat kuat. Lin Tian tersenyum dan mendesah. Saat ini, Lin Tian menatap Duan Xuanyuan dengan lebih kagum. Xuanyuan ini niscaya membuatnya semakin menyukainya. Saya khawatir tidak lama lagi Duan Xuanyuan akan menjadi presiden Akademi Bailu. Pada saat itu, Duan Xuanyuan akan menjadi perancang susunan teratas di tingkat bawah. Selama Waner dapat memanfaatkan kesempatan ini dan bersama Duan Xuanyuan, pasti tidak akan sulit baginya untuk mencapai yang tertinggi di tingkat berikutnya dan memengaruhi pemuda tertinggi. Lin Tian berpikir dalam hatinya. Di tengah udara, suling terperangkap oleh susunan yang dilepaskan oleh pelat susunan kunci. Cahaya menyilaukan di sekelilingnya mengandung kekuatan hegemonik. Dia memengaruhi susunan dengan telapak tangannya, tetapi dia masih tidak dapat menghancurkan susunan itu. Saudara Dan, sebaiknya kamu menangkapnya tanpa tangan. Ini adalah susunan harta karun yang sebenarnya. Bahkan jika kamu dapat menghancurkan susunan tingkat 8, kamu tidak dapat menghancurkan susunan ini. Duan Xuanyuan mencibir, menatap suling dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh. Suling terperangkap dalam formasi, yang terus menyusut, dan energi yang kuat berkumpul dan berdampak terus-menerus, seolah-olah akan menghancurkan suling sepenuhnya di ruang ini. Tapi, suling sangat tenang. Menghadapi ejekan menghina Duan Xuanyuan, suling berkata dengan dingin, sebenarnya, aku tidak bermaksud membunuhmu. Tapi sekarang, aku telah mengubah pandangan awalku. Kamu harus mati. Mata suling tiba-tiba tenggelam. Matanya sedih dan melengking, dan dia berteriak dingin. Haha, bunuh aku. Saudara Dan, kamu benar-benar bercanda. Kamu terjebak dalam formasi sekarang. Kecuali aku mengunci cakram formasi untuk menyimpannya, kamu tidak bisa keluar dari formasi hidup-hidup. Duan Xuanyuan tertawa beberapa kali dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa pelat formasi kunci diberikan kepadanya oleh Dekan Akademi Egret, di mana formasi tertinggi disegel.
Bagaimana Dan Wuchen bisa lolos hidup-hidup? Pil ini bebas debu. Ini benar-benar terlalu sombong. Perang ini dapat dianggap sebagai pelajaran baginya. Hanya saja itu akan membuatnya kehilangan nyawanya. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Waner juga mencibir. Duan Xuanyuan adalah kakak laki-lakinya dan orang yang paling dia kagumi. Baru saja dia benar-benar takut Duan Xuanyuan akan terbunuh, tetapi dia merasa lega melihat Duan Xuanyuan memegang pelat susunan kunci. Bagaimanapun, pelat susunan kunci adalah senjata paling kuat dari Akademi Egret. Kali ini Dan Wuchen terbunuh. Aku bisa kehilangan lawan lain di neraka. Lin Waner berpikir dalam hatinya. Banyak seniman bela diri juga menatap suling yang terperangkap dalam susunan. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Dalam hal ini, suling jelas tidak bisa lolos, mengapa dia berani begitu percaya diri. Bukankah Dan Wuchen ini gila? Benar, dia masih ingin membunuh Duan Xuanyuan. Itu di luar kemampuannya. Bagian Xuanyuan ini adalah Presiden Akademi Egret berikutnya. Bahkan jika Dan Wuchen diberi kesempatan untuk membunuh Duan Xuanyuan, apakah dia berani menyinggung Akademi Egret dan secara paksa membunuh Duan Xuanyuan? Banyak seniman bela diri berkata dengan acuh tak acuh. Namun, pada saat ini, ketika banyak seniman bela diri membahas masalah ini, dengarkan saja ledakan keras, susunan yang terperangkap di suling runtuh dalam sekejap. Segera setelah itu, pedang tajam dan tak terbatas menusuk dalam sekejap. Pedang itu terlalu cepat, seperti kilatan petir, dan langsung melintasi leher Duan Xuanyuan. Dalam seluruh proses, Duan Xuanyuan bahkan tidak bisa bereaksi. Ketika dia bereaksi, kepala dan lehernya telah terpisah. Kepala Gululu yang berdarah jatuh dari udara. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada yang bereaksi sama sekali. Banyak seniman bela diri yang menyaksikan kejadian ini dengan mata kepala mereka sendiri. Semuanya menunjukkan ekspresi tercengang, dan terkejut dalam hati mereka. Baru saja, apa yang terjadi? Kepala yang berdarah jatuh dari udara, dan darah dari Gululu tumpah dengan panik di udara. Bau darah yang menjijikkan terlalu kuat dan dingin. Duan Xuanyuan baru saja mati. Prajurit itu, dengan mata terbelalak dan ekspresi menyeramkan, merasa tidak percaya dan terkejut. Beraninya dia melakukan ini. Apakah dia tidak benar-benar tahu identitas asli Duan Xuanyuan? Apakah dia tidak tahu konsekuensi membunuh Duan Xuanyuan? Gila, membunuh Duan Xuanyuan, dan dia tidak bisa meninggalkan Lidu hidup-hidup. Semua orang tidak bisa menahan napas. Mereka sedikit lebih terkejut ketika mereka melihat suling. Jika mereka tidak melihat semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa suling benar-benar berani membunuh Duan Xuanyuan. Tahukah kamu, Xuanyuan ini adalah presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret, dan statusnya sangat mulia. Akademi Egret adalah kekuatan yang terkenal di seluruh level bawah. Di Akademi Egret, ada master formasi teratas di level bawah. Tidak sulit untuk membunuh seorang seniman bela diri di alam virtual, bahkan seniman bela diri yang lebih kuat, dengan menggunakan para master pola formasi tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini, Duan Xuanyuan dapat menjadi penerus Akademi Egret, dan bahkan diakui oleh para tetua Akademi Egret, yang cukup untuk membuktikan betapa hebatnya pola formasi Duan Xuanyuan. Pada saat yang sama, itu juga dapat membuktikan betapa hebatnya bakat pola formasi Duan Xuanyuan. Tidak diragukan lagi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Duan Xuanyuan adalah masa depan Akademi Egret. Tetapi sekarang, Duan Xuanyuan sudah mati. Dia langsung dipenggal oleh seorang pria kecil yang tidak dikenal. Dia mati tanpa seluruh tubuh. Bagaimana mungkin banyak seniman bela diri tidak terkejut? Tentu saja, di antara orang-orang yang hadir, orang yang paling terkejut adalah Lin Tian dan Lin Waner. Lin Tian, sebagai pemimpin ibu kota Li, tahu apa artinya jika Duan Xuanyuan meninggal dengan menyedihkan di ibu kota Li. Duan Xuanyuan adalah presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret. Status dan identitasnya sangat mulia. Dalam arti tertentu, kali ini, persidangan neraka akan segera dimulai. Kehadiran Duan Xuanyuan di sini mewakili kepentingan Akademi Egret. Namun sekarang Duan Xuanyuan telah meninggal, yang tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi Akademi Egret. Lin Tian tahu betul bahwa Duan Xuanyuan telah terbunuh. Dia harus memikul tanggung jawab sedikit banyak. Sialan, Dan Wuchen ini benar-benar gila. Dia berani membunuh Duan Xuanyuan.
Apakah dia tidak tahu bahwa begitu Duan Xuanyuan terbunuh, dia tidak akan mau pergi hidup-hidup? Kurasa beberapa tetua Akademi Kuntul sedang dalam perjalanan ke kota Lidu. Mata Lin Tian tampak suram. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pemandangan di depannya. Bahkan jika dia adalah wali kota-kota Lidu, masalah ini melibatkan Akademi Kuntul, dan identitas Dan Wuchen sangat bagus. Sekarang ini menjadi misteri. Jika Dan Wuchen benar-benar putra dari kekuatan atas, jika dia membantu Akademi Kuntul membasmi Dan Wuchen, itu pasti akan menyebabkan pembalasan dari tingkat atas. Pada saat itu, seluruh ibu kota Li akan hancur. Hampir dalam sekejap, Lin Tian mengerti taruhannya. Ada Akademi Kuntul di satu sisi dan kekuatan tak dikenal di sisi lain. Tidak peduli bagaimana aku memilih, sulit bagi keluarga Linku untuk pergi kali ini. Lin Tian berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Sebagai pemimpin ibu kota Li, Lin Tian memiliki begitu banyak masalah dalam benaknya sehingga orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Lin Tianxin tahu bahwa dia harus membuat pilihan antara Akademi Egret dan Dan Wuchen. Jika dia memilih Dan Wuchen, dia akan mengabaikan fakta bahwa Dan Wuchen membunuh Duan Xuanyuan. Selanjutnya, begitu ada konflik antara Akademi Egret dan Dan Wuchen, dia juga harus berdiri di sisi Dan Wuchen. Tetapi medan ruang angkasa ini, bagaimanapun juga, adalah bidang yang lebih rendah, dan di bidang yang lebih rendah ini, Akademi Egret adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Lin Tian tidak diragukan lagi dalam dilema. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk memilih Dan Wuchen. Selama Akademi Egret mengirimkan Master Pola Array yang kuat, Dan Wuchen akan tetap mati. Pada saat itu, Lin Tian pasti akan terlibat. Demikian pula, memilih Akademi Egret sama saja dengan Lin Tian menyinggung seorang jenius seni bela diri dan Master Pola Array papan atas. Ayah, jangan ragu, Duan Xuanyuan adalah kakak seperguruanku. Apakah kau benar-benar melihatnya terbunuh dengan sia-sia? Jika begitu, bagaimana putriku bisa kembali ke Akademi Egret di masa depan? Jika ayahku tidak bisa membalas dendam untuk kakak seperguruanku sendiri, putriku benar-benar pendosa Akademi Egret. Lin Waner bergegas ke sisi Lin Tian dan berkata dengan tidak sabar. Melihat Duan Xuanyuan yang terbunuh, Lin Waner merasa dingin di hatinya. Baru saja, dia sangat optimis tentang Duan Xuanyuan, dan bahkan berpikir bahwa Duan Xuanyuan akan membunuh Dan Wuchen. Tapi apa akhirnya sekarang? Duan Xuanyuan terbunuh oleh pedang Dan Wuchen. Aku bahkan tidak bisa melawan. Lin Waner tidak mengharapkan hasil ini. Namun, bagaimanapun juga, sekarang Duan Xuanyuan telah terbunuh, kantor kepala kota Lidu harus memberikan pertanggungjawaban kepada Akademi Bailu. Sebagai adik perempuan Duan Xuanyuan, Lin Waner juga harus membantu kakak laki-laki tertua membalas dendam. Karena itu, dia tidak sabar untuk menghasut ayahnya untuk menjebak Dan Wuchen. Setidaknya, Su Ling harus dijebak sebelum beberapa tetua Akademi Egret datang. Banyak seniman bela diri lainnya juga dingin hatinya. Duan Xuanyuan terbunuh. Akademi Egret pasti akan marah. Pada saat itu, mereka pasti akan terlibat. Dugu Yuyang dan Leng Binghan menyaksikan Su Ling membunuh Duan Xuanyuan dengan pedangnya. Mereka terkejut dan lebih bahagia, karena Su Ling tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya. Secara khusus, pemahaman Su Ling tentang cara pola arai benar-benar tak terduga. Pola arai Duan Xuanyuan jelas bagi semua orang. Namun demikian, arai tingkat 8 yang dipadatkan oleh Duan Xuanyuan hampir rentan di tangan Su Ling dan runtuh dalam sekejap. Su Ling bahkan dapat menghancurkan arai tingkat 8. Berapa tingkat pola arai Su Ling sendiri? Ada banyak kebingungan di hatinya. Banyak seniman bela diri memandang Su Ling dengan lebih banyak kekaguman dan ketakutan. Dugu, Yuyang dan Leng Binghan juga terkejut dengan pertumbuhan Su Ling yang cepat. Hanya dalam beberapa hari, Su Ling telah menciptakan terlalu banyak keajaiban untuk meyakinkan orang. Beberapa tetua Akademi Kuntul seharusnya segera datang. Ingatkan Su Ling bahwa kita harus segera pergi dari sini. Dingin dan dingin, dia merendahkan suaranya. Ketika dia berada di Istana Bususan, dia bertemu dengan beberapa tetua Akademi Kuntul. Para tetua itu benar-benar bijaksana dan penuh perhatian. Leng Binghan tahu momentum para tetua, karena ketika dia menyadari bahwa momentum itu mendekat, Leng Binghan tahu bahwa para tetua Akademi Kuntul secara pribadi akan memberi Su Ling pelajaran dan membantu Duan Xuanyuan membalas dendam. Mungkin dia membutuhkan lebih banyak dukungan daripada mengingatkannya. Lagi pula, menurutku tidak sulit untuk melarikan diri dengan caranya.
Tetapi dia masih tidak melarikan diri, yang berarti dia harus memiliki keyakinan penuh untuk melawan beberapa tetua Akademi Kuntul. Du Guyu yang sangat pintar sehingga dia segera menjawab dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Ling tidak repot-repot menjelaskan tebakan dan keraguan banyak seniman bela diri satu persatu. Dia mampu menembus susunan pertempuran tingkat 8 yang dikumpulkan oleh Duan Xuanyuan bukan karena dia ahli dalam pola susunan, tetapi karena dia mendapatkan warisan dari Kaisar Perang. Dia dapat dengan mudah menemukan mata susunan dalam susunan pertempuran dan dengan mudah menghancurkan susunan tersebut. Mendengarkan analisis publik, Su Ling mungkin dapat mengetahui bahwa Akademi Kuntul memang merupakan kekuatan yang sangat bagus di tingkat bawah, setidaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan di tingkat Kota Lidu. Dalam hal ini, Su Ling tentu saja tidak berani meremehkan siapapun. Dia menjaga kewaspadaan tingkat tinggi dan menatap dingin ke arah para seniman bela diri di sekitarnya. Begitu pula, para seniman bela diri di sekitarnya juga menatap Su Ling karena takut kehilangan detail apapun. Apakah kamu datang? Mata Su Ling suram dan ekspresinya sangat serius. Dia memperhatikan bahwa beberapa momentum kuat sedang mendekat. Su Ling segera menyadari bahwa itu pasti para tetua Akademi Egret. Bagaimanapun, dia membunuh Duan Xuanyuan, tetapi Duan Xuanyuan adalah seniman bela diri teratas yang dibudidayakan oleh Akademi Egret dengan banyak obat-obatan berharga dan sumber daya kultivasi yang kuat. Tidak diragukan lagi, Duan Xuanyuan terbunuh, yang tidak diragukan lagi memecah lapisan air dingin untuk Akademi Bailu dan menyirami martabat kuat yang seharusnya dimiliki Akademi Bailu. Tetapi hampir pada saat yang sama, ketika Su Ling memikirkan kedatangan tetua Akademi Egret, dia hanya mendengar raungan yang mengerikan. Segera setelah itu, 8 trigram yin yang muncul tepat di atas seluruh ibu kota Li, mengunci seluruh ibu kota Li dalam sekejap. Lin Tian langsung waspada. Dia terkejut. Dia menatap gosip yin yang di langit dan berkata, pintu neraka akan segera terbuka. Dibandingkan dengan pertikaian antara Su Ling dan Akademi Egret, Lin Tian lebih peduli tentang pembukaan pintu neraka dan persidangan neraka berikutnya. Siapa yang dapat memanfaatkan kesempatan persidangan neraka ini? Siapa yang mungkin dapat membuka celah dengan bakat seni bela diri top lainnya, dan menjadi pemuda tertinggi di level berikutnya, yang akan melangkah lebih jauh? Ketika 8 trigram yin yang muncul, banyak seniman bela diri lainnya semuanya fokus pada 8 trigram yin yang. Gosip itu adalah gerbang neraka. Pada saat ini, pintu neraka perlahan terbuka. Dengan kata lain, neraka akan segera memiliki saluran koneksi dengan dunia seni bela diri. Pembunuhan Su Ling terhadap Duan Xuanyuan benar-benar mengejutkan, tetapi dibandingkan dengan gerbang neraka, pembunuhan Su Ling terhadap Duan Xuanyuan tidak begitu penting. Bagaimanapun, gerbang neraka terlalu penting. Cobalah di neraka, selama Anda bisa mendapatkan kesempatan besar, Anda dapat memengaruhi ranah yang lebih kuat, dan bahkan menjadi jenius seni bela diri top di level berikutnya. Sungguh menggoda. Sialan, siapa yang peduli dengan Dan Wuchen dan Akademi Egret? Pintu neraka akan segera terbuka. Kalian harus menyerang lebih dulu dan masuk neraka. Hanya dengan cara ini kalian dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan kesempatan besar. Ya, ketika 8 trigram yin yang benar-benar tersebar, pintu neraka akan terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, banyak seniman bela diri akan bergegas melakukan aksi massa. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu dan tidak boleh tertinggal. Banyak petarung berdebat dengan sengit. Melihat 8 trigram yin yang perlahan terbuka, Su Ling juga menahan pikirannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah pintu neraka akhirnya akan terbuka? Ujian neraka ini sangat penting bagiku. Ini akan terkait dengan apakah aku dapat berdiri teguh di seluruh alam bawah saat aku keluar dari neraka. Aku tidak boleh ceroboh. Banyak seniman bela diri gemetar. Di langit, cahaya yang menembus langit begitu terang dan menyilaukan. Ia menghadirkan gosip hitam putih dan dikroik, yang membagi yin dan yang dan secara bertahap meluas. Pada saat ini, mereka telah lama mengabaikan Duan Xuanyuan, yang telah terbunuh sebelumnya, dan berfokus pada 8 untaian yin dan yang. Stereotip yin yang itu adalah gerbang neraka. Sekarang, pintu neraka perlahan terbuka. Dengan kata lain, saluran menuju neraka akan segera muncul. Banyak seniman bela diri muncul di sini. Satu-satunya tujuan mereka adalah memasuki neraka dan memenangkan peluang besar. Baik itu latihan biasa, atau anak-anak dari agama besar, kekuatan besar, atau keluarga kuno, tujuan mereka sangat jelas. Mereka masuk neraka terlebih dahulu,
dan kemudian mencoba memenangkan peluang besar dalam ujian neraka. Ini terlalu penting, karena dunia sedang datang, peluang besar akan datang kapan saja. Sayang sekali jika kehilangan kesempatan. Justru karena inilah para seniman bela diri itu tidak berani terganggu dan berkonsentrasi pada gosip yin yang. Setelah gosip itu benar-benar terpecah, gerbang neraka akan muncul kembali di dunia. Su Ling juga mengerutkan kening. Duan Xuanyuan, yang dibunuh olehnya, tampaknya telah menjadi masa lalu, yang sulit untuk menarik perhatian seniman bela diri lainnya. Tetapi Su Ling tahu bahwa dia memiliki beberapa kekuatan besar yang datang ke arahnya. Bagaimanapun, Duan Xuanyuan adalah presiden berikutnya yang ditunjuk oleh Akademi Egret. Sekarang dia mati di tangan Su Ling. Saya khawatir Akademi Egret telah merasakannya. Bagaimana mungkin Akademi Egret tidak datang ke Su Ling untuk membalas dendam? Lin Tian juga sangat sedih. Dalam analisis terakhir, Duan Xuanyuan terbunuh di ibu kota Li. Akademi Egret pasti akan menyelidiki tanggung jawab ibu kota Li. Ayah, apakah kamu masih ragu-ragu? Pintu neraka akan segera terbuka. Begitu Dan Wuchen memasuki neraka, sulit untuk membunuh Dan Wuchen lagi. Lin Waner tampak bermartabat. Di matanya yang indah, beberapa warna dingin dan ganas bersinar. Dia menatap dingin ke arah Dan Wuchen yang tidak jauh dan berteriak dengan dingin. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Waner ingin membunuh Dan Wuchen lebih dari siapapun. Karena Dan Wuchen berani membunuh Duan Xuanyuan. Anda tahu, Duan Xuanyuan selalu menjadi orang yang paling dikagumi di hati Lin Waner. Orang sialan ini, bagaimanapun, harus membiarkannya membayar harga darahnya. Lin Waner berkata dengan keras, "Tetua, mereka harus segera pergi. Sekarang, saya harus membujuk ayah saya untuk meninggalkan Dan Wuchen. Jika tidak, selama Dan Wuchen memasuki neraka, tidak diragukan lagi itu akan menjadi naga yang menyelam ke laut. Sangat sulit untuk membunuhnya lagi." Lin Waner tahu bahwa neraka adalah milik bidang luar angkasa di luar dunia seni bela diri, yang berbeda dari bidang yang ditinggalkan, bidang bawah dan bidang atas dewa. Ketika pintu neraka terbuka, para seniman bela diri akan berbondong-bondong ke sana. Pada saat yang sama, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke neraka dengan gila-gilaan untuk berpartisipasi dalam uji coba, ingin sekali memenangkan kesempatan besar di dunia. Terlalu sulit untuk membunuh Su Ling di tengah kerumunan saat itu. Wajah tegas Lin Tian memancarkan beberapa warna bermartabat. Mengapa dia tidak mempertimbangkan apa yang dikatakan Lin Waner? Namun, mengingat Dan Wuchen berasal dari sisi atas, Lin Tian telah terjerat. Jika dia benar-benar membantu Akademi Bailu, akan sulit bagi Lin Waner untuk memasuki level atas di masa depan. Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan putri Anda. Namun, sekarang, pembunuhan Duan Xuanyuan oleh Dan Wuchen tidak diragukan lagi telah membuat marah garis bawah Akademi Egret. Saat ini, beberapa tetua Akademi Egret sedang dalam perjalanan. Jika ayahmu tidak membantu Akademi Egret untuk menjaga Su Ling, ketika beberapa tetua Akademi Egret datang, mereka akan melampiaskan amarah mereka di seluruh ibu kota. Lin Waner berkata dengan suara yang dalam, tampak sangat serius. Setelah mendengarkan analisis Lin Waner, Lin Tian masih ragu-ragu dan bingung. Pada saat ini, 8 trigram yin yang di udara telah perlahan terbuka. Momentum dingin yang samar dilepaskan dari 8 trigram yin yang membuat orang bergidik. Berdengung, berdengung. Tampaknya itu adalah suara dari zaman kuno, yang bergema dari 8 trigram yin yang dan mencerahkan orang tuli. Apakah ini gerbang neraka? Ayah, apakah itu terperangkap di sini? Mata Su Ling menjadi dingin. Dahulu, dia tahu bahwa ayahnya, Su Li, terjebak di neraka. Dia hanya terjebak di lantai 18 neraka. Disitulah Su Ling tidak bisa melangkah. Daripada khawatir tentang hal lain, khawatirkan bagaimana cara keluar. Tepat saat Su Ling memikirkan masalah ayahnya, bisikan lembut terdengar di telinga Su Ling. Su Ling tahu itu adalah pengingat dari Valet. Meskipun Zilaner lahir di rumah bordil, Su Ling punya firasat bahwa Zilaner tidak pernah sesederhana yang dia kira. Lahir di dunia manusia, dia memiliki temperamen yang bebas dari dunia manusia. Selain itu, berita tentang Zilaner sangat akurat sehingga Su Ling tidak dapat mempercayainya. Seperti yang baru saja diingatkan Zilaner, Su Ling bahkan menduga bahwa Zilaner mungkin tahu bahwa ayahnya adalah Su Li dan terjebak di neraka. Ini mengerikan. Su Ling sedikit mengernyit, menatap tajam ke arah ungu dan biru, tersenyum dan berkata,
pintu neraka akan segera terbuka. Selama aku masuk neraka, aku akan sepenuhnya yakin untuk keluar. Saat mengatakan ini, Su Ling menunjukkan kepercayaan diri ekstra, yang membuat Zilaner tertawa beberapa kali. Kau sangat sombong, bahkan Duan Xuanyuan berani membunuhnya secara langsung. Kurasa kau harus tahu identitas asli Duan Xuanyuan, tetapi meskipun begitu, kau tetap tidak ingin melepaskannya. Menarik, aku benar-benar tidak melihat orang yang salah. Meninggalkan rumah bordil bersamamu adalah jaminan terbaik untuk keselamatan pribadiku. Zilan tersenyum. Belum terlambat bagimu untuk mengatakan itu jika kau bisa keluar dari neraka hidup-hidup. Su Ling berkata dengan lemah. Aku khawatir kau tidak bisa keluar dari neraka hidup-hidup. Karena sulit bagimu untuk masuk ke neraka hidup-hidup. Bagaimana kau bisa keluar dari sana? Tepat saat Su Ling dan Zilan sedang berbicara, suara menghina tiba-tiba terdengar. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, menatap dingin ke arah pembicara, dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya Tuan Kota Lin telah membuat pilihan. Haha, Lin Tian tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpura-pura berkata dengan nada dalam, Hei, mohon maafkan saya, Tuan Wu Chen. Bagaimanapun, ini adalah level bawah, bukan level atas. Anda berasal dari level atas. Sekarang Anda membuat masalah di level bawah ini, berbuat jahat dan membunuh Presiden Akademi E-Grade berikutnya. Jika saya hanya berdiam diri, saya tidak dapat menjelaskannya kepada Akademi E-Grade atau seluruh level bawah. Yah, apa yang dikatakan Tuan Lin sangat benar. Saya secara alami penuh perhatian. Cara yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Tidak ada yang benar atau salah. Su Ling mengangguk, menatap Lin Tian dan menjawab. Kalau begitu, mohon minta Tuan Wu Chen untuk melakukannya terlebih dahulu. Lin Tian tersenyum. Sebagai pemimpin ibu kota Li, Lin Tian sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam kekosongan. Dia jauh lebih kuat dari Duan Xuanyuan. Bagaimanapun, Duan Xuanyuan hanyalah seorang ahli pola arai. Ketika Duan Xuanyuan belum menggunakan pola arai, Lin Tian pasti akan membunuh Duan Xuanyuan. Tentu saja, begitu Duan Xuanyuan menggunakan metode pola susunan, Lin Tian pasti bukan musuh Duan Xuanyuan. Alis Su Ling bergetar. Kali ini, Lin Tian berinisiatif untuk mengajaknya bertarung. Su Ling bukan orang bodoh. Tentu saja, dia bukan musuh Lin Tian. Sekarang, pintu neraka akan segera terbuka. Dalam hal ini, dia dengan gegabah menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksakan perang dengan Lin Tian, orang kuat tingkat tinggi. Su Ling pasti akan kalah dalam perang ini dan kemungkinan besar akan terluka parah. Mengapa Su Ling harus menerima pertempuran dengan Lin Tian? Lagi pula, begitu dia terluka parah di sini, tidak diragukan lagi bahwa setelah memasuki neraka, Su Ling bersedia bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar, tetapi dia lemah. Su Ling dapat mengatakan mana yang lebih penting. Boom! Namun, pada saat berikutnya, tubuh Lin Tian meledak, dan energi yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Lin Tian dalam sekejap. Kekuatan setinggi keadaan virtual menyerbu ke dalam ruang, dan seluruh ruang, sila, berbunyi, dan bahkan retakan ruang muncul, yang hampir runtuh. Tuan Wu Chen, jika Anda ingin menunda waktu, Anda tidak perlu melakukannya. Biarkan saya melakukannya terlebih dahulu. Lin Tian berkata dengan lemah. Mata Lin Waner panas dan hatinya sangat gembira. Ketika dia melihat bahwa Lin Tian menggunakan cara yang paling kuat melawan Dan Wu Chen, dia diam-diam senang. Bagaimanapun, selama dia bisa membunuh Dan Wu Chen dan membalaskan dendam Duan Xuanyuan, dia dapat dianggap sebagai penjelasan bagi Akademi E-Grade. Bagaimanapun, Duan Xuanyuan meninggal dengan menyedihkan di kota Lidu. Jika dia tidak bisa meninggalkan Su Ling untuk membalaskan dendam Duan Xuanyuan, Lin Waner juga harus disalahkan. Tidak sulit bagi seorang ayah untuk membunuh pil ini tanpa debu. Lin Waner mengerutkan kening dan berkata dengan percaya diri. Su Ling tahu bahwa Lin Tian bertekad untuk membunuhnya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi berwibawa. Tanpa sadar dia mengangkat kepalanya, melihat gosip yin yang di langit, dan tahu bahwa pintu neraka akan segera terbuka. Namun, jelas bahwa Lin Tian tidak berniat membiarkannya menunda lebih lama lagi dan berencana untuk membuat keputusan cepat. Tuan Lin, apakah Anda yakin? Su Ling bertanya. Hehe, Tuan Wu Chen agak naif untuk menanyakan pertanyaan seperti itu lagi. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Dia tahu bahwa pil itu adalah Wu Chen. Dia jelas takut. Pada saat ini, di udara,
8 trigram yin yang secara bertahap terpisah, dan gerbang hantu yang dalam muncul di separuh langit, memancarkan kecemerlangan keemasan dari awal dan secara bertahap berubah menjadi cahaya hitam, yang membuat orang merasa gugup. Gerbang neraka, buka. Tiba-tiba, seorang prajurit berteriak. Begitu suara itu jatuh, hampir pada saat ini, semua seniman bela diri yang melayang di atas kota Lidu bergegas dengan panik menuju pintu yang memancarkan cahaya hitam. Rebut kesempatan pertama. Siapapun yang memasuki neraka terlebih dahulu memiliki peluang terbaik untuk memenangkan kesempatan besar. Prajurit itu, dengan mata merah karena darah, berkata dengan gembira di dalam hatinya. Melihat pintu hantu terbuka, Su Ling gemetar. Dia menatap Lin Tian dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Tuan Lin, apakah Anda tahu siapa saya?" "Bukan itu intinya. Kuncinya sekarang adalah aku tidak akan membiarkanmu pergi ke neraka. Karena beberapa tetua Akademi Egret akan datang." Lin Tian berkata dengan samar. Haha, mendengar kata-kata Lin Tian, Su Ling langsung tertawa. Segera, dia tampak muram dan berkata dengan dingin, "Tuan Lin, sungguh orang yang mulia yang melupakan banyak hal. Kamu." Lin Tian waspada. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, Su Ling melemparkan token emas langsung dari tangannya. Pada saat yang sama, Su Ling bergegas menuju pintu hantu. Ekspresi Lin Tian berubah drastis. Token itu tidak diragukan lagi adalah Xuan Tianling. Pada saat ini, Xuan Tianling datang kepadanya dengan energi yang tak ada habisnya. "Sialan, sialan, bajingan kecil sialan, kau mati." Lin Tian sangat marah dan melihat token emas itu, jadi dia harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan token emas itu. Namun, Su Ling bergegas ke depan gerbang hantu saat ini. Token emas itu tampaknya mengetahui spiritualitas, tersebar dan menghilang di udara, dan kembali ke telapak tangan Su Ling. Banyak seniman bela diri juga memperhatikan token emas itu pada saat ini. Lin Waner, khususnya, tiba-tiba mengerti. Dia menatap Su Ling dalam-dalam. Suaranya bergetar dan berkata, "Kau adalah Su Ling." Xiao Xuexue tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, sedikit mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, apakah dia penerus Xuan Tianzong yang ditunjuk oleh Kaisar Xuan Tian? Semua seniman bela diri lainnya terbangun. Mereka tiba-tiba mengerti. Melihat mata Su Ling, mata mereka menjadi panas. Mereka berteriak dengan penuh semangat, "Tangkap dia, dia adalah Su Ling." Kedua agama suci menawarkan hadiah untuk banyak obat suci dan banyak harta, dan perintah Xuan Tian ada di tangannya. Di depan gerbang hantu, para seniman bela diri yang akan memasuki gerbang hantu semuanya memiliki mata emas ketika mereka mendengar kata Su Ling. Mereka semua melihat Su Ling dan menyerang Su Ling. Su Ling membuat sketsa cibiran di sudut mulutnya, setengah melangkah ke gerbang hantu dan berkata dengan samar, "Apakah kamu ingin membunuhku? Kalau begitu datanglah ke neraka." Dengan ini, Su Ling melompat dan langsung bergegas ke gerbang hantu. Melalui gerbang hantu, neraka adalah neraka. Banyak seniman bela diri yang marah ketika mendengar provokasi Su Ling. Sampai saat ini, mereka mengetahui bahwa yang disebut dan Wu Chen akan menjadi. Su Ling, sialan, Anda tahu, dalam beberapa bulan sejak Su Ling datang ke alam bawah, seluruh alam bawah hampir terbalik. Pertama, perang kota Luodao menekan dan membunuh Tianjian Shengzi, Xinghua Shengzi, Yuming Shengzi dan yang lainnya. Setelah itu, Su Ling memasuki Sacheng dan memicu badai lain, menghancurkan 2 geng di Sacheng, dan berhasil melarikan diri dari penguasa Sacheng. Sekarang, Su Ling mengubah namanya, langsung menjelma menjadi Dan Wu Chen dan membunuh Duan Xuanyuan. Duan Xuanyuan adalah bakat teratas Akademi Egret. Ketika dia masih muda, dia melangkah ke jajaran Master Pola. Arai kelas 8. Selain itu, dia diakui oleh Presiden Akademi Egret dan beberapa tetua. Dia berhasil diangkat menjadi Presiden Akademi Egret berikutnya. Itu sangat mengerikan. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Duan Xuanyuan berjalan mulus. Namun, siapa yang menyangka bahwa Duan Xuanyuan, jenius teratas dalam pola formasi, dibunuh oleh Su Ling. Sayang sekali, sayang sekali. Su Ling berada di posisi yang lebih rendah dan benar-benar menyebabkan terlalu banyak benar dan salah. Sekarang, beberapa agama suci telah mengeluarkan banyak obat-obatan berharga untuk menghadiahkan kepala Su Ling. Di antaranya, Sekte Pedang Surgawi mengeluarkan 3 obat suci, dan Sekte Percikan juga 3 obat suci. Selain itu, ada banyak metode harta karun, yang semuanya untuk membeli kepala Su Ling.
Tidak diragukan lagi, Suling sekarang adalah rumah harta karun berjalan. Anda bisa mendapatkannya selama Anda membunuh Suling dan memenggal kepalanya. Oleh karena itu, baru saja, setelah melihat Suling menyerbu gerbang neraka, banyak seniman bela diri menyesal karena mereka tidak memanfaatkan kesempatan itu. Bagaimanapun, kekuatan Suling hanyalah 3 kali lipat dari supremasi bumi. Itu rentan. Selama mereka bergandengan tangan, tidak sulit untuk membunuh Suling. Pada saat itu, mengambil kepala Suling dengan imbalan 6 obat berharga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Sayang sekali, si brengsek ini, sampai berpikir untuk mengganti namanya. Suling benar-benar pemberani. Dia pernah menyinggung pemimpin kota Lin sebelumnya, tetapi dia masih berani muncul, dan dia berhasil membunuh Duan Xuanyuan di depan umum. Sungguh luar biasa. Hehe, Duan Xuanyuan terbunuh atau dibunuh oleh Suling. Ini pasti mengenai wajah Tuan Kota Lin. Ketika mereka melayang di udara, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka menatap Lin Tian dengan saksama. Orang-orang tahu bahwa seniman bela diri yang paling memalukan di sini pastilah Tuan Kota Lidu. Karena, baru saja, Lin Tian bahkan berencana untuk mempersembahkan putrinya Lin Waner kepada Dan Wuchen, yaitu, bagi Suling, yang terlalu konyol. Pada saat ini, seperti yang diharapkan semua orang, mata Lin Tian tampak sedih dan garang. Matanya yang garang penuh dengan darah seperti duri. Dia menatap dengan marah, mengepalkan tinjunya dan menatap dingin ke arah gerbang neraka. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat betapa marahnya Lin Tian saat ini. Wajah Lin Tian berkedut terus-menerus. Matanya menjadi semakin tajam, suaranya sedingin es, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak seorang pun dapat mempermalukan saya seperti ini. Dia akan membayar harganya. Saya akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dengan kata-kata ini, tubuh Lin Tian meledak. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat dalam keadaan roh virtual. Energi di tubuhnya meledak, dan seluruh ruang hampir retak oleh dampak ledakan energi ini. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda juga dapat melihat retakan padat di ruang tersebut. Guncangan energi itu terlalu ganas. Saat berikutnya, mata Lin Tian tiba-tiba tenggelam, tiba-tiba berbalik, menatap Lin Waner dan berkata dengan lemah, saya akan memenggal kepalanya sendiri. Bahasa itu jatuh, sosok Lin Tian, boom, terdengar suara keras, langsung menyerbu ke gerbang neraka. Setelah melihat Lin Tian menyerbu ke gerbang neraka, banyak seniman bela diri tidak lagi ragu-ragu dan menyerbu ke gerbang neraka. Du Guiyang dan Leng Binghan selalu memiliki senyum tipis di wajah mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dan berkata sambil tersenyum, orang ini masih tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia mengungkap identitasnya begitu awal. Saya pikir dia akan dengan sengaja berpura-pura menjadi Dan Wuchen untuk sementara waktu. Lin Tian mempermalukannya seperti itu sebelumnya. Tentu saja, dia ingin membalas dendam pada Lin Tian. Namun, Suling membocorkan rahasia memiliki perintah Xuan Tian begitu awal. Apakah itu benar-benar bagus? Leng Binghan menyipitkan matanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Xiao Xuexue di sampingnya. Dia tahu bahwa Xiao Xuexue adalah orang suci misterius dari Sekte Dewa Salju. Begitu dia muncul, dia dikenali oleh pemimpin Sekte Dewa Salju dan Dewa Salju. Tidak diragukan lagi, kekuatan seruling ini pasti tidak diketahui. Selain itu, Sekte Dewa Salju juga merupakan bagian dari Sekte Langit Mendalam pada masa perang antara Dewa dan Iblis di zaman kuno. Dengan kata lain, sumpah yang diucapkan pada masa perang antara Dewa dan Iblis di zaman kuno memang harus dipenuhi. Generasi mendatang yang dapat memiliki Ordo Langit Mendalam akan memiliki kesempatan untuk membangun kembali Sekte Langit Mendalam. Pada saat itu, Sekte Langit Mendalam terbagi menjadi 9 kekuatan, dan Sekte Dewa Salju adalah salah satu dari 9 kekuatan tersebut. Pengungkapan Ordo Langit Mendalam yang terlalu dini oleh Suling tidak diragukan lagi akan memberikan tekanan besar pada kekuatan Sekte Dewa Salju, Kuil Pil, Akademi Kuntul, dan sebagainya. Bagaimanapun, tidak peduli apakah Sekte Dewa Salju atau Kuil Pil, dengan perkembangan mereka saat ini, saya khawatir mereka tidak ingin menyerahkan segalanya dan kembali ke Sekte Langit Mendalam. Dengan kata lain, jika Suling hanya ingin mengandalkan perintah misterius dan sumpah pada tahun-tahun itu, dia akan berpikir untuk mencaplok beberapa kekuatan besar seperti Sekte Dewa Salju saat ini.
Xiao Xuexue adalah orang suci Dewa Salju. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan menjadi pemimpin baru Sekte Dewa Salju dalam waktu dekat. Dia dan Suling adalah kenalan lama. Selain itu, jika diselidiki lebih dalam, dia sebenarnya adalah istri Suling. Tentu saja, Suling juga ayah kandung dari bayinya. Makna mendalam dari apa yang dikatakan Leng Binghan tadi secara alami diketahui oleh Xiao Xuexue. Bagaimanapun, dia adalah orang suci Sekte Dewa Salju, dan Sekte Dewa Salju adalah salah satu dari 9 kekuatan Sekte Suantian. Dengan kata lain, jika Suling pergi ke Sekte Dewa Salju dengan Ordo Suantian di masa depan dan meminta Sekte Dewa Salju untuk sepenuhnya mendukung pembangunan kembali Sekte Suantian oleh Suling, apakah Xiao Xuexue mendukungnya akan secara langsung menentukan apakah Suling dapat membangun kembali Sekte Suantian. Saya kenalan lama dengannya. Saya tidak heran Ordo Suantian ada padanya. Xiao Xuexue juga menatap Leng Binghan dan berkata pelan. Sejak memasuki level bawah, temperamen Xiao Xuexue tampaknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ia menjadi lebih tinggi, lebih dingin, dan tanpa noda. Dengan wajah cantik itu, ia tampak seperti peri. Meskipun Leng Binghan juga cantik, aku tidak berani mengatakan bahwa ia pasti lebih cantik daripada Xiao Xuexue. Oleh karena itu, ketika ia menyadari tatapan Xiao Xuexue, Leng Binghan juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang kental, apa yang bisa dilakukan seorang kenalan lama. Ia datang ke level bawah untuk Sukin, bukan untukmu. Sukin, mendengar ucapan itu, Xiao Xuexue tertegun, tetapi segera, ia masih bereaksi dan berkata dengan senyum tipis, apakah ia telah mengubah namanya menjadi Sukin. Berbicara tentang ini, Xiao Xuexue lebih banyak tersenyum dan berkata, aku tahu untuk siapa ia datang ke level berikutnya. Xiao Xuexue, tentu saja, mengetahui hubungan antara Suling dan Su Xiaomei dan bahwa Suling sangat mencintai Su Xiaomei. Awalnya, Suling tidak harus menikahi Xiao Xuexue jika bukan karena virus di Xiao Xuexue. Tentu saja, jika dia tidak menikah dan itu tidak terjadi, Xiao Xuexue tidak akan hamil. Memikirkan hal ini, Xiao Xuexue tidak dapat menahan tawa dan berkata pada dirinya sendiri, semua ini adalah kehidupan. Dugu Yuyang tetap di dekatnya dan menatap dengan saksama percakapan antara Xiao Xuexue dan Leng Binghan, yang tampaknya saling membalas. Pria sebaiknya tidak terlibat dalam percakapan antara wanita. Mudah untuk terluka karena kesalahan. Sama seperti Xiao Xuexue dan Leng Binghan, mereka berdua memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika mereka menyela dengan santai, mudah untuk menimbulkan kemarahan publik. Setelah Xiao Xuexue dan Leng Binghan sedikit tenang, Dugu Yuyang tersenyum. Ia dan Xiao Xuexue belum pernah bertemu sebelumnya. Oleh karena itu, ia cukup penasaran dengan Xiao Xuexue. Karena kalian berdua adalah kenalan lama, anak dalam kandunganmu. Dugu Yuyang sedikit mengernyit. Ia dapat melihat bahwa Xiao Xuexue sedang hamil sekilas dengan mempraktikkan metode takdir yang angkuh dan tak terkalahkan. Namun, Dugu Yuyang tidak dapat berkata banyak sekarang. Lagi pula, ia tidak mengenal Xiao Xuexue, ia juga tidak mengetahui hubungan antara Xiao Xuexue dan Suling. Namun sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Xuexue, Dugu Yuyang tiba-tiba menyadari bahwa pasti ada hubungan antara Suling dan Xiao Xuexue. Apakah dia hamil? Leng Binghan tertegun. Ia menghapus beberapa garis keraguan di bagian bawah matanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiao Xuexue dalam-dalam dan berkata dengan heran, apa hubungannya kehamilannya dengan Suling. Leng Binghan dipercayakan oleh Sukin, jadi ia bersedia untuk menjaga Suling. Kalau tidak, Suling sudah meninggal dengan menyedihkan di Dongguo Zhuang jauh sebelumnya. Lagi pula, saat itu, orang yang ingin membunuh Suling adalah putra dari Spark. Namun, Leng Binghan berjanji kepada Sukin bahwa dia akan menjaga Suling karena dia mendengar bahwa Suling berbakti kepada Sukin dan bahkan mencoba memasuki level yang lebih rendah tanpa mempedulikan hidup dan mati. Leng Binghan memang tersentuh oleh kegigihan Suling dalam mencintai, kalau tidak, dia tidak akan pernah membantu Suling. Namun sekarang, Xiao Xuexue sedang hamil dan ada hubungannya dengan Suling. Bukankah itu berarti Suling dan Xiao Xuexue sudah bersama jauh sebelumnya? Dengan kata lain, Suling tidak memperlakukannya dengan sepenuh hati seperti yang dijelaskan Sukin. Pria yang menyebalkan. Jika kamu tidak berbakti kepada Sukin, kamu akan mati. Leng Bing mendengus dingin. Dia menyeka beberapa warna tidak senang di wajah cantiknya dan berkata dengan acuh tak acuh.
Dugu Yuyang tersenyum pahit dan berkata dengan lemah, ya, dia sedang hamil. Namun, dia mungkin tidak ada hubungannya dengan Suling. Anak itu tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Xuexue sangat tenang. Setelah memasuki level bawah selama beberapa bulan, dia memiliki pemahaman umum tentang distribusi kekuatan level bawah. Dugu Yuyang memiliki takdir ilahi. Dapat dilihat bahwa dia hamil, tetapi sekarang anak itu belum lahir. Dugu Yuyang secara alami tidak tahu siapa anak itu. Daripada mengkhawatirkan siapa anak itu, mungkin kita harus mulai dan pergi ke neraka untuk diadili. Bagaimanapun, apakah kita dapat mengambil kesempatan pertama juga menentukan apakah kita bisa mendapatkan kesempatan itu. Xiao Xuexue berkata dengan lemah. Segera, Xiao Xuexue melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan es dan salju muncul di bawah kakinya. Bunga es sebening kristal tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Setelah diikuti dengan saksama, sosok Xiao Xuexue muncul di depan gerbang neraka. Kemudian, Xiao Xuexue langsung melangkah ke gerbang neraka, dan melalui gerbang neraka ini, ia memasuki neraka. Dugu Yuyang tidak dapat menahan tawa. Ia tahu siapa yang mengandung Xiao Xuexue, tetapi ia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Lagi pula, bahkan Xiao Xuexue tidak mau mengakuinya. Ayo pergi, kita juga harus mulai. Dugu Yuyang tersenyum. Ya, mata Leng Binghan suram dan tidak senang. Ia menebak dalam hatinya. Bahkan jika Xiao Xuexue menolak untuk mengakui hubungan antara bayinya dan Suling, ia masih memiliki intuisi yang kuat sebagai seorang wanita. Menurutnya, anak itu pasti ada hubungannya dengan Suling. Sudi kecil, apakah kau menginginkan ayahmu? Leng Binghan menatap Kaisar Soviet, mengendurkan matanya dan bertanya. Putra Kaisar merindukan ayahnya. Kaisar Soviet berbicara dengan lembut. Baiklah, ayo pergi. Aku akan membawamu ke ayahmu. Leng Binghan mengangguk dan berkata. Kemudian, Leng Binghan segera berjalan menuju gerbang neraka. Dugu Yuyang mengikutinya dan berjalan menuju gerbang neraka bersama-sama. Mereka memasuki gerbang neraka bersama-sama dan memasuki neraka.